Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun masih online ya. Kita bisa masih diberikan kesempatan untuk belajar memahami, menjalankan tugas kita sebagai umat Islam ya, untuk belajar sampai kapanpun kita harus tetap belajar. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang Al-Quran hadis. Kalau kemarin kita belajar tentang penjaskes atau olahraga, sekarang Quran hadis ya. Gimana kabar kalian semuanya? Baik kan? Semoga tetap mendapat lindungan dalam naungan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung saja masuk pada kesempatan pagi hari ini untuk Al-Quran hadis pengantar pembelajaran. Untuk yang pertama, tentang mapel Al-Quran hadis. Nah, mungkin kalau yang dari MI dulu pernah belajar ya tentang Al-Quran hadis. Nah, pada kesempatan kali ini kalian semuanya para santriwan santriwati sudah masuk di MTS, apalagi di pondok, tentunya ada perbedaan, ada tambahan tentunya, karena kita kan berharap hari ini lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Makanya kita terus belajar, kita mempelajari Al-Quran dan juga hadis. Pada kesempatan kali ini, ketika antum semuanya di mapel Al-Quran hadis, yang harus kalian ketahui, yang pertama adalah mapel Al-Quran hadis itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Terbagi menjadi 3 bagian. Banyak banget ya. Untuk mapel Al-Quran hadis sendiri itu ada di bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah mapel Al-Quran hadis itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis. Nah, hadis itu apa? Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Ya, kita pelajari bersama-sama. Untuk yang ketiga nanti ada mapel tajwid. Nah, itu adalah 3 mapel yang kami rangkum menjadi satu. Jadi mapel Al-Quran hadis yang di dalamnya ada Al-Quran hadis itu sendiri, hadis dan juga tajwid. Jadi banyak banget ya kita belajar di Al-Quran hadis ini. Dan untuk waktu yang diberikan kepada kita untuk belajar Al-Quran hadis setiap pekannya ada 3 jam pelajaran atau 3 jam pertemuan. Jam pelajaran itu bukan 1 jam penuh ya, bukan 60 menit, tapi jam pelajaran sesuai yang ada. Kalau yang di MTS kita, MTS Miftahul Najab, ada 1 jam pelajaran itu 40 menit. Nah, jadi nanti kita belajar tentang Al-Quran hadis ini nanti 3 kali 40 menit dalam setiap pekannya. Setiap pekannya 3 kali 40 menit. Jadi nanti selama 3 kali 40 menit itu atau 3 jam pelajaran, kita belajar 3 ya. Yang pertama nanti Al-Quran hadis, kemudian hadis itu sendiri, kemudian juga ada tajwid. Nah, kita lihat ya. Kita langsung lihat tentang pelajaran Al-Quran hadis. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, untuk materi dari Al-Quran hadis adalah banyak dari buku paket Kemenak. Dari buku paket Kemenak itu yang utama. Nanti ada tambahan-tambahan, itu sudah biasa ya. Jadi ada referensi yang lain. Nah, untuk memperkaya pemahaman kita, meluaskan wawasan kita. Tapi yang utama tetap adalah dari buku paket Kemenak.
Kemudian untuk kegiatan pembelajaran sama seperti biasa ya, ada menulis, membaca, menyimak, presentasi dan lain sebagainya itu nanti kita laksanakan bersama-sama. Kemudian untuk selanjutnya untuk penilaian dalam Al-Quran Hadis ini sendiri adalah dengan ujian lisan. Ada ujian lisan, jadi nanti ada membaca Al-Quran, termasuk juga ketika presentasi, kemudian ada praktek. Nah, praktek nanti kalau kita butuhkan, biasanya ini praktek ini juga berkaitan dengan mapel tajwidnya. Kemudian yang tertulis, nah seperti pada umumnya nanti ada kegiatan penilaian berupa tertulis, jadi ujian seperti biasa, entah pilihan ganda, kemudian esai atau benar salah. Itu ya, kalau nanti ada pertanyaan silahkan nanti ditulis terlebih dahulu, nanti bisa disampaikan lewat WA, bisa nanti bisa ditanyakan. Masih ingat ya nomor WA saya 0823 2472 3332 dan nanti saya tuliskan juga di e-learning. Nanti yang saya tuliskan juga di e-learning. Untuk selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu hadis. Ya, hadis. Hadis itu apa sih? Nah, nanti akan kita simak bersama-sama, kita pelajari bersama-sama di dalam pelajaran kita. Yang pertama, aduh ini masih rusak juga ya. Untuk yang pertama ini materi, ini 40 hadis ya. Target kita 40 hadis, itu maksudnya apa? Maksudnya kita di dalam 1 tahun itu tugas kita atau target kita adalah menghafalkan 40 hadis ya. Menghafalkan 40 hadis ini setiap tahun. Jadi selama 1 semester itu 20 per semester materinya. Materinya apa? Nanti insya Allah juga akan saya share di lain waktu dan kita pelajari bersama-sama. Kemudian kegiatannya seperti apa sih? Kegiatan dari pelajaran hadis ini. Pelajaran dari hadis ini kegiatannya adalah yang pertama mencatat atau menyalin hadis yang akan kalian hafalkan. Nah, mencatat atau menyalin hadis yang akan kalian hafalkan. Kemudian yang kedua adalah menghafal itu sendiri. Tapi biasanya saya tugaskan kepada para santriwan santriwati menghafalnya itu di luar jam pelajaran, umumnya ketika sore. Jadi ketika proses pembelajaran itu biasanya hanya digunakan untuk setoran karena mengingat waktu yang diberikan tadi ya 3 jam pertemuan untuk 3 mapel, maka dari itu untuk hadis lebih banyak kita maksimalkan untuk setoran. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah tentang penilaian. Penilaian itu dari setoran itu sendiri nanti juga langsung saya nilai. Kemudian untuk hafalan ya maksudnya setoran hafalan. Nah, setoran hafalan nanti juga langsung nilai. Kemudian dari tulisan atau salinan dari materi yang dihafalkan. Nah, itu silahkan nanti berarti disiapkan juga ya untuk buku tentang hadis ini sendiri. Kalau tadi di Al-Quran Hadis menyiapkan buku tulis sendiri, kemudian di hadis juga sendiri. Dan selanjutnya untuk yang ketiga adalah tajwid. Tajwid. Nah, materi di dalam tajwid ini adalah yang ada sebagian yang dari buku paket dari Kemenak itu ada sebagian materi tajwidnya, kemudian juga ada materi tambahan yang
kami tambahkan untuk memperluas wawasan dan juga pemahaman dari santri. Untuk kegiatannya, ini kegiatannya hampir sama ya dengan Al-Quran Hadis, karena memang ini bagian dari Al-Quran Hadis, karena ada teorinya juga, ada prakteknya juga. Nah, maka dari itu nanti biasanya mapel tajwid ini saya tambahkan di akhir di bagian akhir. Kalau Al-Quran Hadis mapel Al-Quran Hadis itu sudah selesai, baru saya tambahkan di materi tajwid. Tetapi untuk tajwid sendiri itu kan juga biasanya sudah dipandu dan diarahkan juga, nanti ada di materi tahfidz itu biasanya juga sedikit banyak nanti mempraktekkan tajwid itu sendiri, dan juga ada tambahan tentang ilmu tajwid itu sendiri. Jadi tetapi untuk kegiatan materinya itu masuk di dalam pelajaran Al-Quran Hadis, ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan juga ketika tahfidz, dan baik tahfidz harian maupun pekanan. Kan ada tahfidz yang masuk jam formal, ada juga tahfidz yang rutin setiap hari, yang didampingi oleh musyrif-musyrifah. Nah, itu juga nanti ada tambahan materi-materi yang di dalam tajwid ini. Tetapi untuk penilaian tajwid nanti dari mapel Al-Quran Hadis. Nah, penilaiannya apa ya? Ujian tertulis itu sendiri dan juga praktek. Selain ketika nanti di tahfidz juga mempraktekkan tajwid ini, di mapel Al-Quran Hadis ini juga ada ujian tersendiri. Jadi ingat ya, pentingnya tajwid ini dipakai di banyak mapel nanti ya. Di banyak mapel nanti akan bertemu dengan ilmu Al-Quran Hadis ini sendiri. Next, selanjutnya adalah terima kasih. Nah, itu dulu ya yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semangat terus kita belajar, terus membaca Al-Quran. Jangan sampai dilewatkan di dalam satu hari itu kita membaca Al-Quran, karena banyak sekali keutamaan dari kita membaca Al-Quran. Salah satunya adalah setiap huruf dari Al-Quran itu kita akan mendapatkan 10 pahala kebaikan ketika kita membaca Al-Quran. Maka dari itu saya berpesan kepada semua santri, santriwan, santriwati, jangan lupa setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Kan sekarang apalagi didampingi ya oleh musyrif-musyrifah, setiap pagi atau sore diminta untuk membaca Al-Quran. Kalau yang di share di grup itu, kalian targetnya malah setengah juz untuk setiap hari membaca Al-Quran. Bayangkan kalau satu halaman itu ada berapa huruf, umumnya 100. Nah, 100 kali 10 kebaikan berarti 1000. Padahal kalau kita hitung benar-benar, ketika antum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu ada berapa? Ada 19 huruf kalau tidak salah itu. Nah, berarti 190 kebaikan sudah antum, pahala kebaikan sudah antum dapatkan. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama menguatkan kepada saya sendiri juga, kemudian juga kepada semua santri, terus kita belajar dan jangan lupa untuk setiap hari kita membaca Al-Quran. Dari saya banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.